sebuah proyek IT itu tentu bukan dihasilkan oleh satu orang. Sebuah jawaban bahwa kita prodi yang memang sudah layak. Semua berharap besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UAS, kembali lagi di acara kesayangan kita, Dialog Dosen. Tentunya tayang di our YouTube channel UAS TV. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Narasumber kita ganteng sekali, Pak Zamzam Ginazar M.Com. Selamat datang. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih? Sekarang sibuk apa sebagai Kaprodi Teknik Informatika Universitas Halim Sanusi Bandung? Ya, sekarang kesibukannya di prodi tentu karena kita ingin selalu memberikan yang terbaik ya buat mahasiswa, jadi kita selalu berupaya mengupdate kurikulum kita dengan kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan industri ini. Dan juga ya kalau kita sebagai dosen tentu sekarang tuh lagi berupaya kita menjalankan dalam pendidikan, kita lagi coba untuk melakukan penelitian dan kajian. By the way, kan kemarin udah terakreditasi ya, benar nggak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi itu bisa menjadi nilai plus dan juga apa kabar baik tentunya untuk para calon mahasiswa yang ingin masuk ke teknik informatika. Pak, tolong jelaskan dong sedikit tentang apa itu program studi teknik informatika. Ya, sih. Ya, program studi teknik informatika sebetulnya memang sudah cukup lama berdiri. Alhamdulillah di tahun kemarin kita baru mendapat predikat akreditasi, jadi kita sudah berakreditasi secara nasional. Kita akan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom. Kita dapat predikat baik, kemudian juga sebuah pencapaian, dan saya juga itu merupakan sebuah jawaban bahwa kita prodi yang memang sudah layak mendengarkan sebuah pendidikan di universitas. Tentu. Jadi bisa diperhitungkan ya Pak. Kan kalau orang tuh mau masuk universitas pasti lihat akreditasi. Ya benar nggak? Jadi akreditasi teknik informatika tuh apa nih di UHS? Nah kalau di UHS Pak, keunggulan prodi teknik informatikanya itu apa sih Pak? Dibandingkan prodi di universitas lain atau? Ya kalau di prodi teknik informatika ya karena lapisan kaitannya dengan dunia digital ya. Jadi kita bahasanya TIK dan digital itu kan sebetulnya irisan. Jadi kalau bicara keunggulan dengan universitas lain, tentu kita berupaya mengunggulkan harus juga keunggulan. Kita terus berupaya menyempurnakan kriterianya agar unggulan industri, dan juga kita ya dari sisi pembelajarannya pun kita tidak melulu teori ya, tapi kita juga mengembangkan project based learning. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang kita siapkan sebagai proyek. Pak, kan seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi saat ini ya gitu ya sangat pesat. Tapi tetap aja itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mereka juga punya kemampuan untuk, kan teknologi juga dibutuhkan oleh manusia ya nggak? Benar nggak Pak? Betul. Nah, yang Bapak persiapkan di apa sih agar anak-anak TNI di UHS itu pas keluar mereka punya daya saing? Ya tentu kita berupaya merancang sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya. Jadi mahasiswa kita memang kalau bicara kompetensi, tentu kompetensinya tuh minimal harus bisa ngoding gitu ya. Tapi juga kita kembangkan, mungkin nanti bisa lebih dalam lagi ya. Sebenarnya kita kan mengembangkan dua konsentrasi ya. Dan informatika konsentrasi yang satu kita kenal sebagai software engineer. Jadi ini tuh semacam ya arsiteknya programmer. Jadi merancang, mendesain, termasuk menjalankan dan juga membangun hubungan antar, karena sebuah proyek IT itu tentu bukan dihasilkan oleh satu orang kan. Kalau proyek-proyek besar kita lihat ya aplikasi-aplikasi yang kita pakai saat ini juga itu dikerjakan oleh tim. Nah jadi kita memang menyiapkan
perusahaan-perusahaan teknologi untuk siap bergabung di industri. Dan itu nyambung lagi dengan yang nanti kita bahas lebih dalam ya, terkait apa sih yang kita keunggulan-keunggulan kita. Pak, mohon maaf ya, tadi ngomongin tentang software engineering, itu kalau bahasa umumnya tuh biasa mereka ngapain? Nah, sebetulnya itu kepala, kalau kita bisa bilang project manajernya programmer lah. Jadi tadi kan dalam menghasilkan sebuah karya atau aplikasi itu ada beberapa komponen ya. Selain programmer ada juga bagian desain webnya, UX-nya, kemudian bagian database manager, kemudian ada network managernya. Nah, software engineer ini yang mengkoordinir itu semua. Jadi usaha kita ada membuat aplikasi, orang yang ada di belakangnya itu bukan satu orang ya? Iya, seperti itu. Karena kan pikir, satu orang bisa bikin satu aplikasi, ternyata tidak sesederhana itu. Ada ya, kalau secara teori apalagi secara secara keilmuan juga idealnya memang dikerjakan oleh tim. Ya. Nah, ini yang kita kembangkan sebenarnya di perusahaan saya sih. Jadi minimal anak-anak tuh bisa coding dan ngerti proses pembuatan aplikasi gitu ya. Iya, itu salah satunya. Nah terus kalau profil lu semua, ya pasti banyak ditanyakan. Betul. Walaupun sebenarnya sekarang tuh banyak dicari ya, kalau zaman sekarang kan orang-orang kayak gitu. Ya. Nah tapi kalau dari profil lulusan di UHS sendiri tuh biasanya mereka bisa jadi apa sih Pak? Iya. Kalau bicara profesi atau peluang tentu ada banyak. Banyak banget. Saya boleh buka handphone nggak sebentar? Boleh. Soalnya ini saya juga sekalian menginformasikan ke ini ya. Tapi banyak dicari ya kayak orang kayak itu ke zaman sekarang. Jadi mereka punya kemampuan di dunia digital tuh sebenarnya nggak usah takut nggak punya kerjaan nggak sih Pak? Sebetulnya ya. Ya. Nah, jadi di tahun 2005 ini ya. Pemerintah melalui sekarang kan kementeriannya Polisi ya, dan Kemenpol lagi. Nah, sebenarnya udah menyusun yang namanya peta okupasi nasional. Jadi peta okupasi nasional ini sebenarnya dokumen yang menggambarkan bagaimana sih kompetensi, keterampilan, kebutuhan. Nah, poin pentingnya saya bacakan lagi ya. Jadi ada kalau bicara karir tentunya ada 270 jenis pekerjaan yang terindikasi di sektor bidang TIK ya. Ya, dan ini tentu dokumen yang bisa kita percayai, karena ini disusun langsung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Informatika, dan dirilis pada tahun 10 Januari 2005. Jadi kalau kita bicara peluang, tentu saat ini bidang apa sih yang nggak pakai IT gitu ya? Kesehatan, pendidikan, bisnis, UMKM, kemudian juga hal-hal lainnya ya terkait penjualan. Nah, jadi sebetulnya memang baik lagi ke kita sih, apakah mau memanfaatkan peluang ini atau tidak. Nah, jadi saat itu ya, jadi kita konsentrasinya dua. Saat ini sedang kita sentuhan juga di software engineer, dan memang kita lagi menggunakan AI engineer. Itu juga ya kelebihannya beda sedikit dengan software engineer. Jadi kalau software engineer tadi fokusnya ke pengembangan aplikasi perangkat lunak, kalau AI engineer justru menggabungkan antara pengembangan aplikasi perangkat lunak dengan pengetahuan atau teknologi yang memang sekarang lagi bagus-bagusnya. Gitu. Jadi peluangnya sangat banyak ya. Kalau contoh profesi yang mungkin bisa Bapak jelaskan tuh seperti apa sih? Apa aja profesinya? Tadi kalau karena saking banyaknya sebetulnya kita juga tadi nggak terlalu khawatir ya, tapi tetap kita fokuskan ke dua hal itu. Kedua hal adalah software engineer, itu nantinya jadi arsiteknya atau jadi project manajernya di sebuah software house ya. Pengembangan sistem jadi dia nggak lagi jadi pekerjaannya, tapi jadi arsiteknya. Kemudian juga AI engineer ya, ini tentu bidang yang sekarang sangat berkembang ya. Jadi nantinya memang AI engineer ini sangat dibutuhkan, dan semua berharap besar terkait AI engineer. Tapi AI engineer juga tadi yang mengembangkannya juga kan SDM juga ya, Indonesia juga, makanya tetap butuh kita belajar yang lebih banyak lagi, butuh kita membangun sebuah kerjasama dengan baik dalam menghasilkan sebuah proyek IT atau karya-karya yang memang kita rasakan saat ini lah manfaatnya gitu. Apakah itu dalam bentuk transportasi ya, kita sekarang kan udah kebayang kalau nggak ada transportasi itu mau gimana gitu sekarang ya. Justru kita ketergantungan kan akhirnya gitu ya. Kita mau pesan makanan juga. Nah, hal itu kan sebetulnya lahir dari sebuah pemikiran yang
mungkin orang tidak banyak memikirkan gitu ya. Nah justru di orang-orang yang kuliah di bidang IT ini memang kita dorong untuk menyelesaikan, untuk jadi problem solving dari masalah-masalah yang ada di lingkungan. Tapi ngomong-ngomong perkembangan AI nih Pak, sekarang kan manusia kan tergantung dengan AI. Saya pernah pernah dengar apakah orang-orang TI itu menciptakan teknologi tujuannya untuk apa nih? Apakah tujuannya untuk memalaskan manusia atau untuk mempermudah nih? Oke, terima kasih. Ini menarik nih karena saya juga beberapa kali sering ditanya ya tentang hal ini. Ini menarik karena kalau kita lihat dari awal perkembangan teknologi itu kan diciptakan oleh manusia juga. Sebenarnya untuk membantu memudahkan pekerjaan kita dari yang awalnya proses yang manual segala macam. Nah, tapi kata kuncinya adalah teknologi ini netral, Bu. Jadi mau dipakai untuk hal baik itu sangat bisa. Tapi hal itu juga dipakai hal yang buruk juga bisa juga. Jadi kenapa sih kita harus menguasai teknologi ya agar kita terhindar dari hal itu. Kita juga bisa memanfaatkan untuk hal yang baik dan ya peluangnya kan ketika kalau kita bicara kebaikan kan ketika kita sudah berbuat kebaikan itu tentu akan ada balasannya yang lebih baik ya kita sebagai seorang muslim. Nah, Ibu bayangkan berapa banyak orang sih yang sudah mendapat manfaat ya dari aplikasi yang dibuat sekarang. Ini sebenarnya semangat-semangat yang kami bangun juga di UHS ini. Bagaimana kita itu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ya orang-orang IT yang bisa menyelesaikannya gitu. Tapi nantinya memang harus bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya. Karena kan kalau bicara pertanian nanti masuknya smart farming. Bagaimana sebuah teknologi pertanian yang butuh bantuan teknologi, ada otomatisasinya, ada pengecekan suara tanamannya. Begitupun dengan bidang-bidang lainnya. Jadi sekarang itu sebenarnya semua bidang pasti akan ada kaitannya dan akan memanfaatkan teknologi ya Pak. Makanya sebenarnya orang TU tuh bisa ada di mana aja, betul? Bisa ada di semua bidang gitu. Nah itu sebenarnya yang harus kita akui juga kan sebenarnya orang IT ini dikenal dengan karena keseharian kita memang ya begitulah angka paling dan juga mungkin waktunya lebih banyak dengan komputer ya. Coding itu kan hal yang memang kenapa tuh sulit rumus tidak banyak orang mau bisa, tapi memang waktunya akan habis di sana gitu menyelesaikan masalah-masalah. Nah kita juga kalau bicara keunggulan ya mungkin nanti nyambung dengan pertanyaan kenapa sih harus kuliah di UHS gitu ya. Karena kita memang sedang mengembangkan IT soft skill-nya gitu. Jadi tidak hanya penguasaan kompetensi di bidang IT-nya, tapi kita juga sedang mengembangkan IT soft skill-nya. IT soft skill ini tentunya kita harus akui juga, jadi tidak semua orang IT itu nyaman untuk ngobrol di depan dan bisa bekerja sama ya dengan. Nah ini yang sedang kita rintis Bu. Jadi kita melalui mata kuliah tersebut kita coba membangun itu dan itu memang yang mudah-mudahan sih Bu upaya kita dan boleh itu dijadikan salah satu alasan kenapa sih harus kuliah di Universitas Indonesia. Nah kalau di UHS sendiri Pak, bagaimana UHS mendukung mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman kerja, misalnya magang atau kerjasama dengan industri pendidikan lainnya? Nah supportnya yang diberikan untuk mahasiswa Pak? Baik, itu menarik karena kita memang secara khusus ingin menyiapkan lulusan kita itu sesuai dengan kebutuhan industri ya. Betul. Makanya kita mungkin bisa dibilang setiap tahun kita tuh mencoba merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri karena selama ini kan yang terjadi adalah dan di bidang IT ini senantiasa berkembang gitu Bu. Dengan AI itu merubah banyak profesi loh. Ada kalau menurut ada salah satu headline 1000 pekerjaan akan hilang. Tapi 1000 pekerjaan baru akan lahir gitu. Nah jadi kebutuhan-kebutuhan itu sebetulnya yang memang harusnya sih itu tuh jadi semangat buat kita gitu. Jadi peluang nih, ada peluang nih. Tapi jangan sampai kita juga terlena gitu ya, merasa bahwa hanya udah aman nih karena kita kuliah di bidang enggak juga, karena pada kenyataannya juga memang kalau kita tidak terus belajar gitu ya, apalagi ya terus juga berjejaring kan, itu hanya kita juga akan tertinggal gitu. Jadi memang jangan merasa secure juga ya, karena kita tetap harus bersaing. Nah yang
berarti banyak juga ya jalan-jalan kerjasama yang sudah dibangun oleh Prodi TI UHS dengan instansi luar. Ya, pertama kita memang sudah, kalau terkait MKM tentu ya, kita awalnya kita sudah bekerjasama dengan UAS Gajah Mada untuk tadi salah satu mahasiswa kita magang di sana melalui program MKM tentunya. Alhamdulillah itu juga menurut kami sih sangat positif ya, karena ya namanya magang kan benar-benar lihat dunia kerja itu kayak gimana gitu ya. Dan juga magangnya di kampus yang memang ya terbaik lah, salah satu di kita di Indonesia. Dan kita juga sudah ada program kerjasama MKM dengan Universitas Pajajaran, dan ini lebih aplikatif lagi karena dekat gitu ya. Jadi saya cukup bisa melihat gimana sih perkembangannya gitu dari awal mereka masuk PKM, kemudian proyek akhirnya kayak gimana. Dan itu menurut saya hal yang memang positif dan memang harus terus dibangun sih. Jadi memang menjalin kerjasama tidak boleh terputus ya. Jadi teman-teman yang calon-calon mahasiswa TI jangan khawatir, karena Kaprodinya juga sudah menyiapkan beberapa jalanan kerjasama dengan instansi untuk magang dan lain sebagainya, itu sudah dipersiapkan dengan baik ya Pak. Terus Pak, gimana nih? Kenapa calon mahasiswa di luar sana harus memilih Prodi Teknik Informatika di UHS? Ya. Jadi kurang lebih ada 5 hal sih kalau boleh kita sampaikan. Ini juga ya mohon doanya juga dari Kapil Dosen dan juga pemimpin yang melihat tayang ini lah. Jadi kita kan memang pasti program studi informatik ini punya visi dia. Ya. Nah, visi ini memang senantiasa kita upayakan walaupun itu tidak mudah. Dan alasannya kenapa saya harus kuliah di UHS, satu memang ya kita merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri Bu. Jadi nantinya harapannya ketika lulus itu emang kebutuhannya ada gitu, nggak lagi kita menyiapkan profil lulusan yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Makanya mulainya dari memang yang sangat fundamental ya terkait itu. Nah, kedua juga kita mengembangkan yang namanya IT soft skill. Jadi tidak hanya penguasaan secara kompetensi, tapi IT soft skill pun dibangun, karena ini yang menjadi PR besar, bukan hanya di informatika saja ya. Kalau kita lihat juga kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain ya dalam sebuah tim, itu juga jadi PR ya buat beberapa teman-teman kita lah. Nah, ini terus kita kembangkan. Jadi mungkin itu salah satu kegiatannya. Dan ketiga juga ya kita mengembangkan pembelajaran secara proyek ya. Jadi kayak UTS, UAS itu kita rancang secara proyek untuk bermata kuliah yang praktek ya. Jadi nanti setelah lulus itu mahasiswa punya ini Bu, punya apa? Pengalaman. Portofolio Bu. Jadi udah bisa bikin aplikasi apa aja, nah itu kan bisa dijadikan portofolio ya. Pemrograman dasar udah bisa bikin profil website sekolah. Keunggulan berikutnya mungkin ya. Jadi ya keunggulannya kita juga memang melibatkan mahasiswa-mahasiswa kita di penelitian dan dosen. Jadi ya selain untuk di bidang MKM terus juga kita tempuh ya. Saya pada peluang kita upayakan untuk bersama dan ya kita libatkan mahasiswa di penelitian dan pengusaha kita agar ilmu mereka tuh teruji dan juga melihat ya lapangan kayak gini gitu Bu ya ternyata gitu. Nah, jadi dari sana mungkin hal-hal tersebut yang memang nantinya bisa jadi mungkin alasan terakhir ya kenapa harus kuliah di kita gitu. Ya, karena kita juga ya alhamdulillah kalau kita perhatikan juga kita kan punya himpunan mahasiswa ya itu juga cukup aktif Bu, alhamdulillah. Dan juga kita ada komunitas IT juga. Kalau di HIMA mungkin fokusnya ke pengembangan ya life skillnya Bu ya, karena kan acara-acaranya lebih ke latihan dasar kepemimpinan, tapi juga ada bakti sosial juga. Kalau di komunitas IT-nya ini dia yang sedang dirintis dan nantinya akan menjadi tempat sharing buat mahasiswa angkatan lama dan angkatan baru itu bisa saling berbagi pengalaman atau pengusaha-pengusaha untuk seputar perpilihan, bisa sama-sama cari masalahnya dan bisa berbagi lah terkait ini. Ya, ada berapa tadi Pak? 5 bulan ya. Nanti itu silahkan disimak baik-baik bahwa Kaprodi kita ini sudah mempersiapkan rekan-rekan mahasiswa setelah lulus itu harus siap ada di industri, kita nggak Pak?
apalagi sekarang persaingannya cukup ketat juga sih sebenarnya di dunia teknologi ini. Kalau kita, ya sebenarnya bukan TA aja ya, tapi seluruh mahasiswa di bidang apapun, kalau kita nggak siap di industri, ya udah kita akan mati di situ. Benar nggak Pak? Kalau misalnya kita leha-leha sekarang ya, kita nanti jadi nggak siap jadi apa-apa. Ada satu peluang lagi Bu sebenarnya yang disampaikan. Jadi ya tentu kalau industri itu kan harapan banyak orang. Betul. Tapi sebenarnya kita juga bisa berwirausaha Bu. Karena kan kalau bicara semangat kita kan dari akhlakul karimah tentunya itu keunggulan yang memang kita juga upayakan di mahasiswa kita dengan ikut pondok di STHU dan kemudian juga terkait leadership tentu melalui kegiatan mahasiswa tadi kegiatan kita dan terakhir mungkin terkait entrepreneurship ya. Jadi sangat mungkin dan sangat bisa sebenarnya mahasiswa kita berwirausaha semenjak dia kuliah sebetulnya. Kan sekarang itu sangat terbuka peluangnya dengan adanya revolusi industri 4.0 ini membuka semua peluang. Jadi kata kuncinya mungkin asal punya penguasaan bahasa asing ya. Jadi kayak kerjaan-kerjaan freelance itu kan sebenarnya bisa ditempuh ya. Freelance itu kan tidak harus lulus dulu sebetulnya. Tapi ada juga kerjaan-kerjaan yang memang harus ada kompetensi itu. Jadi ya semangatnya sekali lagi bahwa balik lagi ke bagaimana sih potensi passionnya teman-teman tuh maunya kemana. Jadi kalau di IT sangat mungkin kalau mau berusaha bikin usaha baru, bikin namanya startup software. Contohnya misalnya wirausaha di bidang IT itu gimana Pak? Contohnya misalnya kita jualan apa itu? Ya, sebetulnya banyak banget ya. Contohnya aja biar lebih, maksudnya ini kan untuk orang anak-anak SMA yang lebih, contohnya yang lebih aplikatif banget yang mereka bisa. Yang paling umum di desain ya. Jadi ada misalkan yang kebutuhan yang banyak itu kan kebutuhan desain yang biasanya dibutuhkan oleh institusi sekolah. Bikin pamflet sekarang PPDB itu kan nggak semua orang punya skill itu kan ada ilmunya, kemudian juga ada yang namanya feel seni mungkin ya beda kan ya, ada saya warna segala macam yang paling umum. Dan juga hal yang lainnya ya terkait bikin aplikasi dan kemudian juga ya ada namanya di pembuatan web. Iya, pembuatan web, enter data, kemudian terkait ya kayak misalkan membuat ini ya, membuat apa? Digital marketing juga itu banyak banget peluangnya. Jadi sebenarnya peluangnya banyak, tinggal kita punya skillnya apa enggak. Nah itu yang harus terus dibangun. Teman-teman mahasiswa jangan menjadi mahasiswa yang pasif gitu ya, tapi memang dari semenjak di bangku kuliah kita yang harus terus proaktif dan mengembangkan potensi diri. Pak, ada program beasiswa nggak di TI sendiri? Kalau di TI kita ikut terus ya. Kebijakannya ada KIP. Beasiswa Tafis saja. Kalau beasiswa Tafis itu seluruh prodi manapun, kalau misalnya teman-teman punya sertifikat Tafis 30 juz itu semua dibiayai oleh kampus, jadi free. Mau masuk TI, mau dari benar-benar dikasih apa yang namanya privilege, dia mau masuk jurusan mana itu boleh. Itu untuk yang Tafis. Nah kalau untuk TI sendiri mungkin bisa masuk ke pemerintah ya, KIP dan beasiswa swasta lainnya. Terus yang terakhir Pak, ajakan untuk memilih prodi teknik informatika, silakan. Buat calon mahasiswa mungkin. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore calon mahasiswa dimanapun berada ya, mahasiswa informatika. Yuk kita gabung sama-sama di Berasal Sanusi Prodi Informatika. Mari kita sama-sama menjadi agent of change, problem solver buat lingkungan kita. Kita bikin karya-karya yang dirasakan manfaatnya oleh ya masyarakat, lingkungan, dunia nantinya. Karena kan berdasarkan sebuah hadis juga sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat buat sesamanya ya. Jadi peluang di bidang IT ini yuk kita manfaatkan sekarang lebih bagus-bagusnya bidang teknologi. Kita latih lagi kompetensi kita bangun diri kita menjadi pribadi yang terbaik menurut versi kita tentunya. Yang di IT ini kita mengembangkan hal itu. Jadi ayo bergabung
daftar ya langsung bisa sekarang via online semuanya ya. Betul. Jadi teman-teman juga nanti pantau aja ada IG-nya, anak aktif di UHS ini. Jadi saya lagi kalau ada yang berminat ataupun yang masih bimbang nih menentukan pilihan, yuk gabung aja di Universitas Halim Sanusi kalau di teknik. Oke, jadi itu ya sahabat UHS. Untuk sahabat UHS yang tertarik bergabung dengan Prodi Teknik Informatika, itu mudah banget, langsung saja klik websitenya UHS, nanti buka laman PMP UHS, di situ kalian tinggal ikuti saja alurnya untuk proses pendaftaran. Nanti tinggal bisa pilih jurusan, mau pilih jurusan apa dan pilih reguler ya, karena kita sekarang sedang penerimaan mahasiswa untuk reguler dan juga kelas karyawan. Gitu. Jadi kita sangat terbuka kali ini, sudah dimulai dari Januari lalu sampai nanti Maret itu gelombang 1, silahkan langsung buka website UHS. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Pak Jamzam Ginanjar atas waktunya sudah menjelaskan panjang lebar tentang apa sih itu Prodi Teknik Informatika. Semoga makin banyak yang tertarik, rekan-rekan mahasiswa ya, rekan-rekan calon mahasiswa sahabat UHS yang ingin bergabung dengan Prodi Teknik Informatika. Kalau begitu, saya Fitriani selaku host dan juga Bapak Jamzam Ginanjar pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode dialog dosen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.